Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Mari kita cari gradien dari sebuah garis yang melalui dua buah titik yaitu 4,2 dan min 3,16. Slope atau gradien didefinisikan sebagai rise per run. Rise itu kenaikan, run itu pergerakan secara horizontal. Jadi atau delta Y per delta X. Perubahan di sumbu Y dan dibagi dengan perubahan sumbu X. Jadi inilah rumus yang kita gunakan untuk mencari gradien. Atau bisa kita definisikan juga sebagai M. Biasanya kita notasikan M. M ini bisa kita definisikan lagi sebagai Y2 min Y1 per X2 min X1. Oke. Y2 dan Y1 berarti ada seperti titik akhir dan titik awal. Jadi titik kedua itu adalah titik akhir dan titik pertama adalah titik startingnya, titik awalnya. Jadi kita akan harus mengulangi titik akhir dengan titik awal, kemudian membagi mereka. Kita punya dua titik. Nah, kita untuk langkah pertama kita tentukan yang mana titik awal kita. Bisa dari 4,2 maupun min 3,16. Misalnya ini pertama, starting point atau titik awalnya yaitu 4,2. Lalu titik akhirnya atau end pointnya adalah min 3,16. Jadi, apakah perubahan di X atau berapakah perubahan di X? Lihat, dari 4 ke min 3. Jadi, berapa perubahan dari 4 ke min 3? Jadi, untuk ke 4 ke min 3 kita harus turun. Turun berapa? Adalah min 7. Ya, kita turun sebanyak 7. Ntar kita ulang lagi agar lebih luas. Kita X sama dengan min 7. Atau dari min 3 min 4 sama dengan min 7. Jadi ketika kita pergi dari 4 ke min 3, kita turun sebanyak 7. Jadi delta X-nya adalah min 7. Oke. Ini sama saja kita menggunakan formula X2 min X1. Kita lihat bahwa min 3 sebagai X2 dan 4 sebagai X1. Min 3 min 4 sama dengan min 7. Sekarang delta Y sama dengan, kita mulai dari 2, berakhir di 16. Jadi kita bergerak 14 ke atas. Jadi bisa kita tulis juga 16 min 2 sama dengan 14. Ini juga sama saja dengan menggunakan rumus Y2 min Y1. Jadi gradien atau slope-nya, oke, kita tulis delta Y per delta X. Jadi delta Y kita 14 per min 7 sama dengan min 2. Ya, min 2. Min 2 lah gradiennya. Lalu kita juga bisa melihatnya di sisi yang lain. Jadi kita tukar titik awal dan titik akhirnya. Oke. Kita pasti akan tetap menghadapkan min 2 walaupun berubah. Ayo kita coba. Min 3,16 sebagai titik awal. Lalu titik akhirnya adalah 4,2. Lihat perubahan X ya, dari min 3 ke 4. Min 3 ke 4 berjalan ke kanan sebanyak 7. Jadi kita berjalan ke kanan sebanyak 7 atau naik sebanyak 7. Jadi 4, atau kita bisa tulis 4 min 3 atau 4 plus 3 itu 7. Lalu perubahan dalam Y, delta Y adalah 16 ke 2. 16 ke 2 berarti turun sebanyak 14. Kalau turun 14 atau sama dengan 2 min 16 sama dengan min 14. Karena turun sebanyak 14. Jadi rise per run. Sama saja seperti perubahan dalam Y per perubahan ke Y. Jadi min 14 per 7. Jadi lihat dari atas cuma beda tanda saja, jadi sama saja min 2 hasilnya. Atau kita bisa memvisualisasikannya. Apa yang terjadi sebenarnya.
Oke, kita gambar dua sumbu ini, X lalu Y. Kita plot dulu 4,2. Oke, 1, 2, 3, 4. Next banyak 2. 1, 2. Jadi disinilah 4,2. Lalu kita punya min 3,16. Jadi kayak min 1, min 2, min 3. Next banyak 7. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi disinilah kira-kira min 3,16. Jadi garis yang menghubungkannya kita garis, ya kita garis turun seperti ini dengan warna kuning. Jadi seperti inilah garisnya. Lihat bahwa seiring pertambahan sumbu X, sumbu Y-nya malah semakin turun atau semakin kecil. Jadi pasti gradiennya negatif karena garisnya turun. Ketika kita mulai dari 4 ke min 3, jadi kita mulai dari bawah ke atas. Kita lihat bahwa dia bergerak ke kiri sebanyak 7. Itulah mengapa dia negatif. Lalu dalam dia naik sebanyak 14. Itulah mengapa 14-nya positif. Jadi negatif, hasilnya negatif 2. Kita lihat dalam pandangan lain, kita mulainya dari min 3,16. Lihat sumbu X-nya run atau bergerak ke kanan positif. Tapi sumbu Y-nya dia turun sebanyak 14 poin. Jadi itulah mengapa min 14/7 sama dengan min 2. Bedanya hanya titik minus ada di pembilang penyebut dan kita selesai. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.